Halo adik-adik semua, gimana kabar kalian selama 1 minggu ini? Ya, tentunya semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita buat ibadah bersama. Sebelum kita mulai ibadahnya, kita duduk yang manis, siapkan diri, siapkan hati kita. Kita sama-sama mau berdoa untuk memulai ibadah ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita? Ya, kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama untuk ibadah. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita pakai gerakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Jangan main dulu ya, mainannya ditaruh dulu. Yang lagi makan, makannya ditaruh dulu. Kita fokus sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan kembali pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, berikan kepada kami telinga untuk mendengar firman-Mu dengan jelas. Berikan kami hati yang mau taat firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Putu Laushe akan membacakan satu ayat firman Tuhan untuk anak-anak semua yang terdapat di dalam Mazmur nomor 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Putu Laushe punya sesuatu hari ini. Putu Laushe mau ngajak anak-anak bermain sebentar ya. Nah, caranya adalah nanti Laushe Putu akan mengeluarkan barang yang ada di dalam box ini dan anak-anak harus menebak apa kira-kira barang yang akan Miss Putu perdengarkan kepada anak-anak. Tapi syaratnya anak-anak harus tutup mata, gak boleh curang loh ya. Semua tutup mata dan Laushe akan membunyikan sesuatu dari dalam box ini. Dan anak-anak akan tebak benda apa yang Laushe bunyikan. Oke, siap? Yuk semua tutup matanya. Oke, jangan ada yang curang. Oke, semua sudah tutup mata. Benda yang pertama, Laushe akan membunyikan benda ini, maka anak-anak akan menebak kira-kira ini suara apa. Oke, buka matanya. Siapa yang tahu kira-kira itu suara apa? Laushe, dengarkan sekali lagi ya. Tutup matanya. Yuk, semua tutup mata. Suara apa? Nah, kayaknya ada yang benar tuh, tapi ada juga yang salah. Laushe buka ya. Suara yang anak-anak dengarkan ini berasal dari bekas plastik snack. Nah, oke. Sekarang tutup mata anak-anak kembali ya. Laushe akan membunyikan barang yang lainnya. Kemudian anak-anak tebak kira-kira ini adalah suara apa. Oke, semua siap? Oke, boleh buka matanya? Suara apa? Apa? Gunting. Suara apa yuk? Nah, ini adalah suara yang berasal dari kertas yang Laushe sobek-sobek. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kalian pasti bisa menebak suara itu kalau kalian sungguh-sungguh mendengar suara itu dengan baik. Kalian pasang telinga baik-baik, konsentrasi, anak-anak pasti bisa menebak itu adalah suara apa. Tapi kalau anak-anak sambil main-main, gak konsentrasi, akan sulit untuk menebak kira-kira itu adalah suara apa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menjelaskan kepada kita semua tentang kebenarannya melalui firman Tuhan. Ketika kita mau memberi telinga kita untuk mendengar, kita akan mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita lewat firman Tuhan. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita mendengar atau sungguh-sungguh mau memperhatikan firman Tuhan. Nah, Laushe berharap hari ini pun anak-anak akan memberikan telinga anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh dan dengan konsentrasi. Oke, sudah siap? Suatu hari ada dua orang murid yang sedang berjalan. Mereka berjalan dari Yerusalem ke sebuah tempat yang bernama Emmaus.
Coba anak-anak lihat wajah mereka. Kira-kira wajah mereka terlihat sedih atau gembira? Iya, wajah mereka terlihat sedih. Apa yang terjadi ya anak-anak ya, sehingga wajah mereka terlihat sedih? Siapa yang tahu? Oh, ternyata wajah mereka terlihat sedih karena mereka baru saja mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus itu sudah disalibkan dan mati. Mereka sedih, mereka gak bisa lagi ketemu sama Tuhan Yesus. Dulu mereka mendengar Tuhan Yesus suka cerita sama mereka, suka ngajar mereka tentang kebenaran Allah. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah gak ada. Tuhan Yesus sudah mati disalib dan sudah dikuburkan. Wow, mereka sedih sekali. Wajah mereka muram. Mereka seolah-olah tidak ada semangat. Padahal anak-anak, kalau mereka mau mengingat dengan baik, sebenarnya Tuhan Yesus sebelum dia mati udah kasih tahu loh bahwa Tuhan akan mati tetapi kemudian akan bangkit. Tuhan gak akan mati untuk seterusnya dan selama-lamanya. Pada hari yang ketiga Tuhan akan bangkit. Tapi sepertinya dua orang murid ini mereka gak dengar baik-baik tentang itu. Mereka gak perhatikan dengan sungguh. Sehingga waktu mereka tahu Yesus sudah dikuburkan, mereka pikir, oh Yesus sudah tidak ada lagi. Nah, pas waktu mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang kemudian ikut dalam perjalanan mereka. Mereka nggak tahu siapa orang ini. Lalu orang itu bertanya kepada dua orang murid ini, kalian lagi ngomong apa sih? Kok asik banget? Dua orang murid itu bilang sama bapak yang barusan ikut mereka berjalan, loh, kamu nggak tahu ya? Beritanya udah heboh loh, beritanya udah viral. Tuhan Yesus itu disalibkan dan sudah mati dan dikuburkan. Wah, mereka bilang, kamu bener deh, masa nggak tahu beritanya udah heboh. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada waktu mereka berjalan dan semakin berjalan, kemudian mereka bilang sama bapak yang tadi ini ikut dalam perjalanan dengan mereka, yuk makan dulu yuk. Lalu bapak itu ikut makan dengan mereka. Pada waktu mereka makan bersama, bapak itu mengambil roti, lalu dia pecah-pecahkan roti itu. Pada waktu bapak itu melakukan itu, dua orang murid ini kaget. Oh, ternyata mereka baru sadar anak-anak, bapak-bapak yang ikut dalam perjalanan bersama mereka itu adalah Tuhan Yesus. Dari tadi mereka nggak tahu, dari tadi mereka nggak lihat, dari tadi mereka nggak mengerti bahwa itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Kenapa mereka sampai bisa tidak tahu? Karena hati mereka sudah sedih. Mereka lupa kepada janji Tuhan. Mereka lupa kepada apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Nah, pada waktu itu barulah mereka tahu itu adalah Yesus. Setelah mereka makan, mereka minum, mereka kemudian cepat-cepat lari. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka nggak pikirin capek, mereka nggak pikirin apapun. Mereka hanya mau lakukan satu hal. Apa? Mereka mau ceritain ke teman-teman mereka dan kepada banyak orang bahwa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan Yesus enggak di dalam kubur lagi. Tuhan Yesus hidup seperti yang sudah Tuhan Yesus katakan. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga bisa loh seperti dua orang murid tadi ini. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, kalau kita enggak dengar baik-baik,
kita enggak fokus, kita bisa lupa apa yang dikatakan. Contoh, anak-anak, siapa yang masih ingat cerita Lausche Yvonne minggu yang lalu? Ada yang masih ingat enggak? Ada? Puji Tuhan, ada yang masih ingat. Tapi mungkin banyak yang lupa. Kenapa bisa lupa? Mungkin karena udah 1 minggu lewat. Atau jangan-jangan anak-anak mendengarkan firman Tuhannya enggak sungguh-sungguh. Sambil main-main. Atau sambil makan. Atau sambil main game. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, kita mau mendengar dengan baik. Kita mau mendengar dengan sungguh. Dan kita mau melakukan seperti yang kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk selalu memberi perhatian kepada firman Tuhan. Supaya kami jadi mengerti, supaya kami jadi tahu, sehingga kami juga bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami dan menceritakannya kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang sudah tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Yang persembahannya sudah disiapkan, bisa kita berikan dengan hati yang tulus ikhlas, hati dengan rasa yang bersyukur ya. Yuk, sambil kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan, sekarang kami mau belajar memberikan persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami kembali masing-masing. Kiranya Engkau juga yang memberkati kami. Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami, supaya kami tetap terus berada di dalam jalan-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai jumpa adik-adik.